Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba lanjutkan materi terkait bagaimana mereduksi dari orde 2 ke orde 1 dengan syarat bahwa kita telah mengetahui salah satu solusi ya. Kita tahu bahwa bentuk dari persamaan umum diferensial orde kedua adalah sebagai berikut, yaitu AY double aksen, BY aksen, plus CY sama dengan RX. Persamaan di orde kedua itu telah kita ketahui bahwa mempunyai dua solusi, yang mana ketika dua solusi itu dijumlahkan menjadi solusi yang unik ya. Di solusi yang unik kedua solusi. Pada video kali ini kita akan mereduksi orde kedua menjadi orde pertama dengan syarat bahwa persamaan diferensial tersebut adalah orde kedua dan homogen. Kemudian telah diketahui Y1-nya atau salah satu ya. Salah satu bisa Y1 atau Y2-nya ya. Ya, Y1 atau Y2. Nah, ketika Y1-nya diketahui, kita harus membuat bentuk umumnya ini menjadi bentuk berikut. Dibagi dengan A terlebih dahulu. 0 dibagi A ya tetap 0, maka ini harus dibagi dengan A semua, sehingga bentuk umumnya menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi yang di depannya Y double aksen adalah 1 A-nya, sehingga A-nya berapapun di sini A akan dibagi ke B per A dan C per A di sini. B dan A ini, C dan A ini bisa berupa konstanta maupun fungsi X. Fungsi X atau Y ya. Yang terpenting di sini adalah dia homogen. Homogen berarti any homogeneous berarti bisa linear maupun non-linear. Kalau linear kita tahu kemarin A, B, C merupakan konstanta. Kalau non-linear A, B, C merupakan elemen Y ataupun X ya. Nah, berikutnya bagaimana ketika kita sudah tahu Y1 dan sudah merubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Bagaimana? Nah, ketika Y1 dan Y1 diketahui dan bentuknya sudah dirubah, berikutnya kita substitusi dengan beberapa persamaan berikut. Kita misalkan bahwa Y2 itu merupakan solusi yang unik. Solusi berikutnya yang unik yaitu sama dengan sebuah fungsi U dikali Y1. Yang kita cari di sini nantinya adalah fungsi U nanti ya. Misalkan Y sama dengan Y2 sama dengan U kali Y1, bahwa Y2 adalah perkalian sebuah fungsi dikali Y1. Nah, ketika ini dimisalkan sudah, maka Y aksennya adalah turunan pertama dari U aksen, ini turunan pertama, yang depan diturunkan, kemudian yang belakang tidak, ini turunan parsial ya. Yang depan diturunkan, karena ini perkalian fungsi, ada perkalian fungsi U dan fungsi Y. Nah, berarti kalau perkalian dua fungsi seperti ini, turunannya parsial, yaitu yang depan diturunkan, yang belakang tidak, kemudian dijumlah, yang depan tidak diturunkan, yang belakang diturunkan ya. Yang depan diturunkan U aksen Y1, kemudian ditambah dengan yang depan tidak diturunkan, kemudian yang belakang yang diturunkan. Maka Y aksen itu sama dengan ini turunan parsial. Kemudian berikutnya, karena di sini ada Y double aksen ya kita turunkan lagi Y double aksen, maka ini diturunkan parsial lagi, depan fungsi, belakang fungsi, ini depan fungsi, belakang fungsi. Ini turunan yang di depan dua kali berarti ada U double aksen Y1 yang depan diturunkan, yang belakang tidak. Kemudian berikutnya U aksen Y aksen ya, U aksen Y aksen, yang depan tidak diturunkan, yang belakang diturunkan. Kemudian ditambah lagi, yang ini yang depan diturunkan, yang belakang tidak, yaitu U aksen dan Y aksen, kemudian
ditambah yang terakhir yaitu yang depan tetap, yang belakang yang diturunkan, yaitu U kali Y double aksen. Nah, selanjutnya kita substitusi semua ini ke dalam persamaan diferensial yang akan kita cari ya. Kita cari. Nah, setelah kita substitusi, didapatkan ini bentuknya. Jadi, Y double aksennya dimasukkan ini, kemudian Y aksennya dimasukkan dengan ini, kemudian Y-nya dimasukkan dengan ini. Setelah itu kita pisahkan U-nya, karena yang ingin kita cari adalah U sesungguhnya di sini. Jadi yang dipisahkan adalah U-nya, bukan Y double aksennya. Nah, sudah dipisahkan, sudah terpisah. Jadi ini U double aksen kali Y1 semuanya tidak ada lagi, sudah kita pisahkan. Terus berikutnya yaitu U aksen. Ini U aksen keluar, tinggal 2Y aksen, kemudian di sini U aksen keluar, tinggal B per A kali Y1, ini B per A kali Y1, kemudian yang ini sudah tidak ada lagi, kemudian U ya, ini U keluar, tinggal Y aksen, Y double aksen, kemudian yang ini U keluar tinggal B per A kali Y aksen, kemudian ini tinggal C per A kali Y1. Nah, sudah U kita pisahkan. Selanjutnya, ketika U dipisahkan, kita tahu bahwa ketika Y1 tadi kan merupakan solusi ya. Solusi, kalau Y1 diturunkan 2 kali, maka ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Karena Y1 adalah solusi. Ini kan Y double aksen, Y1 aksen, kemudian Y1. Nah, ini kalau Y1 tadi kan merupakan solusi yang diketahui ya. Solusinya sudah diketahui. Y1 diketahui. Kalau Y1 diketahui, kita tahu seperti bentuk kemarin, kalau Y1 merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut, kalau kita buktikan masukkan sini, maka term di sini yang terakhir ini menjadi 0, sama dengan 0. Tinggal sisa ini. Karena di sini bukan second order ini ya. Sisanya bukan second order. Maka ini menjadi 0. Berikutnya tinggal ini ya. U double aksen Y1 plus U aksen Y aksen plus B per A. Sama seperti sebelumnya, kita ingin memisahkan U double aksen sendiri. Karena apa? Karena U yang kita cari. Dari sini adalah U yang kita cari. Fungsi apa U itu sehingga menjadikan fungsi baru Y2 itu ya. Nah, kemudian ini menjadi kita bagi dengan Y1, ini juga dibagi dengan Y1 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan. Nah, inilah cara mereduksi menjadi first order. Nah, kita misalkan bahwa U aksen adalah V. Jadi kalau turunan pertamanya adalah V, maka turunan keduanya adalah turunan pertamanya diturunkan lagi ya. Maka ketika U aksen sama dengan V, maka U double aksen sama dengan V aksen. Sehingga bentuk ini menjadi, ketika disubstitusi ini menjadi turunan pertama ya. V aksen ditambah V, semuanya, kemudian sama dengan 0. Nah, kalau kita pindah ruaskan, seperti cara solusi first order ya, order 1. Cara mencari solusi order 1 kan kita pisahkan ya. V sendiri, kemudian yang Y yang mengandung selain V ini sendiri. Maka ini pindah ruas ke kanan jadi minus ya. Yang bentuk ini, yang ini pindah ruas ke kanan sini menjadi minus, ini ditambah 0 sama saja dengan nilainya ini. Kemudian berikutnya jika sudah pindah ruas, maka ini jadinya seperti ini tadi. Kemudian maka V aksen adalah dV per dx ya. V aksen itu sama dengan dV per dx, turunan pertama dari V terhadap x. Nah, ini sama dengan ini, bentuk ini. Kemudian kalau min V ini pindah ke bawah, biar kita
kita samakan dengan sama ya variabelnya semua. Ini V, dV per V, ini jadi dV per V, kemudian dx-nya bergeser ke kanan ya. Nah, dx-nya ke sini. Nah, ini kita sudah dapat bentuk yang sama seperti orde 1 kemarin. dV per V, kemudian ini dx. Kita integralkan masing-masing ya. Nah, kita dapat selesaikan dengan direct integral. Nah, kita bisa selesaikan dengan integral secara langsung. Nah, integral dV per V hasilnya adalah ln V. Kemudian berikutnya ini karena dibagi dengan I1, ini penjumlahan berarti bisa dibagi masing-masing. Nah, ini bisa dibagi masing-masing sehingga ini Y1 per Y1 di sini ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Kemudian karena ini integral dalam kurung penjumlahan, ini bisa diintegralkan masing-masing. Ini yang bisa diintegralkan masing-masing adalah penjumlahan, bukan perkalian. Nah, ini penjumlahan berarti yang depan bisa diintegralkan secara terpisah, kemudian ditambah yang belakang diintegralkan. Nah, yang depan ini ada 2Y aksen 2 kali Y1 aksen per Y1 dx-nya. Kita tahu Y1 aksen itu merupakan dy1 per dx, turunan Y1 terhadap X dikali ini dx ke depan, sama-sama diturunkan terhadap dx. Nah, ini bentuk ini bisa menjadi seperti ini. Ya. Kan Y1 ini kan sama dengan Y1 per 1 dibalik ke atas, jadi Y1 dx-nya. Ini kan bisa kita tiadakan ya. Nah, dx-nya hilang, sehingga sisanya ini tinggal integral 2dy per y1. Jadi integralnya sama-sama diintegralkan terhadap y1 ya. Nah, berikutnya ini sudah jadi bentuk ini karena tadi dihilangkan ya dx-nya. Kemudian yang belakang ini y1 per y1 sehingga hasilnya 1 dapat ini. Nah, dapatkan seperti ini. Nah, integral dy per y itu kan ln y ya. Dapat ln y, 2 ini konstanta bisa maju ke depan, 2 ke depan. Bisa integral b per a dx. Nah, ini bergantung nih. B per a ini bergantung, tidak kita selesaikan dulu. Kenapa? B per A ini belum tentu konstanta. Kalau konstanta enak kita bisa selesaikan secara langsung. Kalau bukan konstanta, ya nunggu fungsi apa yang ada ya di sini. Sehingga ini kita biarkan, integral yang sini kita biarkan, menunggu nanti sesuai soalnya ya. B itu apa? B dan A ini apa? Kalau B itu konstanta bisa langsung diselesaikan. Kalau bukan konstanta ya nanti nunggu sesuai bentuk yang akan kita cari. Oke. Hasilnya adalah ini. Kalau ini sudah diintegralkan semua, sudah selesai. Ini masih bentuk ln, sehingga kalau kita pengen bentuk V, yang kita cari tadi V sama dengan adalah E pangkat min 2 ln Y1 plus integral B per A dx. Nah, ini bentuk ini sesuai dengan sifat-sifat logaritma natural. Ini harus kalian punya, silahkan searching. Sifat-sifat logaritma natural atau ln, logaritma natural itu adalah ln. Nah, ln ini kalau ada E pangkat ln A sama dengan A, ini bukan merupakan sifat ini ya. Kan? Yang ada adalah ini. Sifat keempat. Kalau ada ln pangkat A pangkat N sama dengan N ln A. Nah, ini kalau ada ini 2 ln Y1, ini berarti N-nya adalah 2, kemudian ln A-nya adalah Y1, berarti jadi ln Y1 kuadrat. Nah, bentuknya ini sama dengan sifat keempat ini. Kita bentuk lagi ke sifat keempat, ln Y1 pangkat 2. Nah, sudah. Berikutnya, karena dia perpangkatannya adalah penjumlahan atau pengurangan, maka ini merupakan perkalian ya. Perkalian. Ini perpangkatan jadinya perkalian. Yang pertama E pangkat min ln Y1
1 kuadrat, yang kedua dikali dengan E pangkat min B per A dx. Nah, ini seperti ini. Nah, karena E pangkat len min, minus itu kan berarti di bawah ya, seper ya, seper, pangkat seper. Nah, jadinya seperti ini, seper, seper. Kemudian sesuai sifat yang pertama ini berarti kan. Kalau ada E pangkat len Y pangkat A, E pangkat len A sama dengan A. Kalau ada E pangkat len Y1 kuadrat, maka sisanya adalah Y1 kuadrat. Nah, sehingga V-nya bentuknya seperti ini. E pangkat min integral B per A dx per Y1 kuadrat. Nah, ini bentuk V terakhir ya. Nah, sesuai tadi bahwa yang kita cari adalah U. Yang kita cari sesungguhnya adalah U ini ya. U di sini, U di sini. Maka ketika V tadi dimisalkan adalah U aksen, maka U itu adalah, kalau tadi V dimisalkan dengan U aksen, maka U adalah integral V. Sehingga kalau kita sudah dapat ini, maka kita bisa dapat Y2 sama dengan U kali Y aksen. Nah, ini adalah rumus akhir. Ketika kalian sudah membuat persamaan tadi menjadi bentuk ini, menjadi bentuk yang pertama ini, ketika sudah dibuat bentuk ini, maka kita bisa langsung cari V-nya. Bisa kita cari langsung V-nya dengan ini. Jadi langsung dicari V-nya, dapat V, dimasukkan B per A-nya, kemudian Y1-nya apa, dapat V, maka solusi keduanya adalah ini. Diintegralkan dulu V-nya, kemudian baru dikalikan U kali Y1. Contohnya adalah ini ya. Contohnya, ini contoh diambil dari buku Erwin Krizik. Halamannya saya lupa. Erwin Krizik, kita lihat nomor 6 saya. Nomor 6. Oke, kita coba. Erwin Krizik ini yang nomor 6. Halaman berapa ya? Bab 2, masih bab 2. Bab 2 halaman kita. Nah, ini halaman 53. Nah, ini nomor 6 ini. Jadi di sini penjelasannya ada di sini tadi ya. Kalau mau pengen dibaca, ini dapatnya ini. Nah, nomor 6, ada X kali Y double aksen plus 2Y aksen plus XY sama dengan 0, dengan diketahui salah satu solusinya adalah Y1 misalnya cos X per X. Nah, kita tahu bahwa A-nya ini adalah X, B-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah X ya. Nah, karena ada salah satu yang bukan konstanta, maka ini menjadi fungsi nonlinear. Tapi di sini ingat, yang penting adalah homogen ya, sama dengan 0. Yang paling penting adalah homogen. Mau linear maupun nonlinear tidak peduli, yang penting metode ini, reduksi ini, cara ini bisa digunakan ketika dia adalah homogen dan salah satu solusinya diketahui, Nah, maka ini kita bisa formulasikan ke dalam tadi ya, syarat untuk menggunakan ini kita formulasikan ke dalam bentuk ini. Jadi kita bentuk ini sehingga jadinya kalau A-nya tadi adalah X, kita kalau menjadi bentuk ini jadinya 2 per X, kemudian X per X, hasilnya kemudian kita cari. Sudah dapat bentuknya, kita cari bentuk seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kita cari V-nya. V-nya adalah E
pangkat min integral B per A dx, kemudian per Y1 kuadrat. Sehingga V adalah kalau dimasukkan B per A-nya tadi dapatnya ini, kemudian Y1-nya adalah cos X per X-nya, dimasukkan dan dikuadratkan ya. Kemudian berarti kita cari dulu hasil integral ini ya, hasil integral ini. Oke. Ini V-nya tadi sudah dimasukkan. Nah, integral dari 2x. 2 ini karena konstanta bisa pindah ke depan. Konstanta tinggal dx per x. Nah, maka menjadi seperti ini ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Di E pangkat min 2 integral dx per x. Nah, ini kan konstanta 2 bisa keluar. Kalau bukan konstanta tidak bisa keluar ya. Oke, konstanta tinggal integral dx per x. Integral dx per x yaitu ln x. Nah, ini ln x. Nah, kita gunakan lagi sifat logaritma natural tadi. Sifatnya ini masih sama dengan sifat keempat. Sifat keempat yaitu ln A pangkat n sama dengan n kali ln A. Nah, maka ini 2 ln x ini sama dengan E pangkat minus ln x kuadrat. Nah, kemudian karena ini pangkat minus, berarti ini jadi seper ya. Seper E pangkat ln x kuadrat. Nah, berikutnya E pangkat ln x kuadrat ini bisa menggunakan sifat E pangkat ln A. Berarti ini tinggal sisa seper x ya. Seper x kuadrat ya berarti ya. Tinggal sisa seper x kuadrat. Nah, ini sifat logaritma natural dengan sifat yang pertama per x kuadrat. Nah, ini karena per lagi, berarti kita bisa balik ya. Kita bisa balik dengan aljabar ya. Sesuai dengan prinsip aljabar, kita bisa balik seperti ini. Karena ini merupakan 1 per cos kuadrat x per x kuadrat, maka dibalik ya sesuai aljabar. Nah, di situ karena x kuadrat sama, ini bisa kita coret. Kita coret. Dapatlah kita V, bahwa V sama dengan 1 per cos kuadrat x. Kalau V-nya sudah dapat, tinggal kita cari X-nya, U-nya. Kalau V dapat, kita cari U-nya. Kita tahu bahwa seper cos itu adalah sekan. Ya, seper cos itu adalah sekan. Sekan. Nah, kalau seper sin ya kosekan ya. Nah, ini karena 1 per cos kuadrat, maka ini sama dengan sekan kuadrat ya. Sesuai rumus trigonometri, karena kuadrat sekan kuadrat ya. Berikutnya, kemudian kalau U sama dengan integral, jadinya ya, U berarti tadi kan U sama dengan integral V. Maka integral sekan kuadrat adalah sesuai tabel di buku Erwin Grisik. Kalau ada tan X, turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat. Maka integral sekan kuadrat adalah tan X. Tan X. Ya, kita dapat tan X. Nah, berikutnya adalah nih, Y2, maka kalau U sudah ketemu, V ketemu, U ketemu, U itu sama dengan turunan kedua, integral kedua dari ini, integral dari V tadi ya. Jadi V tadi diintegralkan lagi dapat U sudah ketemu yaitu tan X, maka solusi yang kedua adalah U kali Y1, yaitu tan kali cos X per X. Kita tahu bahwa tan adalah sin per cos, sehingga Y2-nya adalah bisa kita sederhanakan jadi sin per X. Ini Y2-nya. Kita sudah dapat solusi kedua. Solusi pertamanya yaitu cos X per X, cos X
per X. Ya. Nih. Solusi keduanya yaitu sin X per X. Nah, sudah dapat. Mari kita buktikan. Nah, apakah benar Y2 itu yang didapatkan sin X per X ini adalah solusinya. Oke, kita buktikan. Caranya adalah ini Y2 tadi ya, sin X per X atau X min 1 kali sin X. Ya, cara membuktikannya paling mudah adalah kita substitusi ke sini ya, substitusi ke sini. Berarti kita butuh Y sudah ada, berarti kita butuh Y aksen, kemudian Y double aksen. Seperti video minggu lalu, cara pembuktian sebuah solusi ya. Oke, maka ini tadi Y2 sama dengan sin X per X, maka Y2 itu sama dengan X pangkat min 1, karena X-nya seper tadi ya, sama dengan X pangkat min 1. Nah, kemudian kita turunkan. Karena ini perkalian dua fungsi X, ini fungsi X, ini juga fungsi X. Kalau ada perkalian seperti ini, maka turunannya adalah turunan parsial. Yang depan diturunkan dulu, X pangkat min 1 diturunkan terhadap X, seperti ini. Kemudian yang belakang tetap, kemudian yang depan tetap, yang belakang diturunkan. Di sin per dx. Sin diturunkan terhadap X. Kemudian, sudah, kita yang depan turunan dari X pangkat min 1 yaitu min ke depan, min 1 kita kurangi, pangkatnya kalau diturunkan kan dikurangi min 1 sehingga dapat ini min X pangkat min 2, kemudian yang belakang tetap, kemudian ini yang depan tetap, turunan sin adalah cos, seperti ini. Nah, Y2 aksennya sudah dapat. Berikutnya Y double aksennya, kita turunkan lagi Y2-nya, Y2 aksennya kita turunkan lagi, sama tekniknya. Karena di depan ini ada fungsi, ini fungsi, berarti ini satu kali turunan parsial. Kemudian yang belakang ini fungsi, berarti ini turunan parsial, berarti nanti ada 4 kali penjumlahan. Yang pertama ini diturunkan dulu, min 2 kali min jadi 2, terus kemudian pangkatnya dikurangi 1 jadi min 3, sin yang belakang tetap, kemudian ini yang depan tetap, yang belakang diturunkan, turunan sin adalah cos, kemudian sudah, berarti ini selesai, 2 kali penurunan, kemudian yang ini kita turunkan ditambah, yang depan diturunkan X, ke depan jadi minus, kemudian pangkatnya ini min 1 jadi min 2, kali cos, yang belakang tetap, kemudian yang terakhir, yang depan tetap, X pangkat min 1, turunan cos adalah min sin, jadilah minus. Nah, ini minus, atau karena ini sama, yang di tengah ini sama, bisa dijumlahkan yaitu min 2x kuadrat cos X. Nah, kita sudah dapat Y double aksen, kemudian Y aksen sama Y-nya sudah dapat, baru semuanya ini disubstitusi ke fungsinya. Oke, kita substitusi tadi Y2 dapat, Y2 aksen dapat, Y2 double aksen dapat, disubstitusikan, ini semua substitusikan, Y double aksen disubstitusikan ke sini, dapatnya ini Y double aksen, ini. Kemudian Y aksen, kita substitusi ini 2 kali Y aksen, ini Y aksennya. Kemudian kali Y-nya ini. Oke, kita selesaikan, ini ada perkalian dengan X. Berarti ini juga ada X, bisa dikalikan. X pangkat 1 dikali X pangkat min 3, pangkatnya berkurang jadi min 2. Kemudian ini sama, awalnya pangkat 2 jadi berkurang pangkat min 1. Ini pangkat min 1 ditambah dengan pangkat 1 jadinya pangkat 0 atau 1. Kemudian ini berikutnya dikali 2, sudah. Kemudian yang ini ada X kali pangkat X pangkat min 1, sehingga pangkat 0, yaitu 1. Nah, sudah. Kita lihat, kita jumlahkan ya. Ini ada 2 kali X pangkat min 2 sin. Ini ada min 2 kali X pangkat min 2 sin, berarti ini 0, yang ini 0. Kemudian ada pangkat, ini X pangkat min 1 kali cos, ini 2-nya tetap ya tadi ya.
Yang min adalah perkalian 2 dengan ini ya. Yang min adalah yang 0 adalah yang perkalian ini. Maka ini bisa dikalikan ke sini. Berarti 2 kali X pangkat min 1 cos X ini plus. Kemudian ini sama, ini tapi minus. Berarti ini bisa 0. Kemudian yang terakhir ini plus, ini min. Nah, sin. Nah, terbukti bahwa semuanya ini sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa Y2-nya yang kita dapatkan tadi dengan cara reduksi tadi dari orde kedua ke orde 1 terbukti bahwa Y2-nya ini juga merupakan solusi. Tugas kalian adalah membuktikan bahwa coba tugas yang pertama yaitu membuktikan bahwa Y ketika Y1 ditambah dengan Y2 kalau dijumlahkan bagaimana? Apa juga masih solusi dari ini? Tugas yang pertama, berikutnya adalah di Erwin Krizik. Kalau tadi nomor 6, sekarang nomor 9. Nomor 9 ada sebuah fungsi, kemudian diketahui salah satu solusinya yaitu X pangkat 3. Carilah Y2-nya, kemudian buktikan bahwa Y2 yang kalian dapatkan tadi juga benar solusinya ini. Kalau sudah terbukti berarti proses integral dan sebagainya yang kalian dapatkan itu benar. Selanjutnya, buktikan lagi yaitu ketika Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Kalau dijumlahkan juga apa? Masih solusinya ya. Nah, itu tugasnya. Demikian video materi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.